Dia lebih fokus ke budaya positif. Jadi inginnya beliau visi sekolah itu mewujudkan budaya positif yang sesuai karakter profil pelajar Pancasila, di mana prakarsa perubahannya tadi itu beliau menitik beratkan pada penerapan gerakan literasi sekolah. Nah, kalau saya sendiri itu terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengedepankan pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di prakarsa perubahannya itu nanti ada di, nah ini prakarsa perubahannya itu melalui terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kemandirian dan kepedulian murid, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang dengan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Intinya tak jauh beda dengan yang prakarsanya punya Ibu Ula gitu. Nah, yang Bapak Ibu juga visinya sebetulnya tak jauh-jauh beda dengan perwujudan dari karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang tinggal kita mau merumuskan yang mana kira-kira maunya. Kalau di Ki Hajar Dewantara berdasarkan pemikirannya tadi ya, pembelajaran itu berfokus pada murid, kemudian sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru itu harus mengusung trilogi Ki Hajar Dewantara, Ingat Suntulodo, Imaja Mangunkarso, Keduri Hamayani, seperti itu. Nilai-nilai guru penggeraknya ada berpihak pada murid, bernalar kritis, reflektif, inovatif, mandiri, dan apa ya, karena dari lupa saya. Nah, itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, mau pakai yang mana nih visinya? Atau mau pakai yang baru? Atau mau pakai yang lain? Yang mana Pak? Oh iya Bu. Mbak Bu ini monggo. Kalau saya setuju dengan visi yang dituliskan oleh Ibu Nurul, karena di situ sudah mencakup banyak aspek ya, termasuk pendidikan karakter dan juga profil pelajar Pancasila, yang dimana itu sudah mencakup banyak kemampuan siswa yang harus dimiliki. Saya setuju dengan visi yang udah dibuat oleh Ibu Nurul. Terima kasih. Ada lagi Pak mana ya tadi, monggo Pak. Jadi ini Bu ya, itu sudah bagus Pak, yang buat Bu Nurul itu terwujudnya pembelajaran ya, yang berpihak yang tadi Bu, ya, itu yang sifatnya mandiri apa, kreatif Oh, mandiri. itu prakarsa perubahan. Yang tadi. oh perakasannya Isinya yang ini, kalau ini prakarsa perubahan. ini maksudnya Maksudnya kegiatan, intinya ya, intinya. poin Jadi kreatif. yang mau dicapai ini. Kemandirian siswa itu mampu untuk mewujudkan apapun ya, yang sifatnya tidak digerakkan guru kan, sistemnya langsung ya, bisa ngerti sendiri Bu, intinya. Jangan sampai guru tuh sudah dikasih motivasi, diberikan dorongan, langsung mampu memberikan kreativitas sendiri. Jadi nggak usah di apa lagi ya, di oper lagi intinya. Jadi, keinginan saya seperti itu Bu. Jadi mampu siswa itu kalau sudah diberikan motivasi, dorongan, nggak usah perlu lagi di Oh iya. kemandirian ya? dia tuh. Jadi kita tinggal juga biar mampu melaksanakan kegiatan aku yang jadi sekolah itu. Maksudnya anak-anak Terwujud, ya. cukup difasilitasi Ya. saja, Betul. mereka sudah bisa kreatif dan mandiri melaksanakan pembelajaran dengan gitu. Ya. hasil yang maksimal. Oke ya, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak Ari, mungkin. kamu lagi yang dulu terlalu panjang nanti kan udah cuma Oke. Bapak Ibu yang lain? Aja. Oke, berarti poin-poinnya ini ya, kita pakai yang ini ya. Yang lain setuju tidak? Takutnya nanti maksudnya yang lain ada yang nggak setuju gitu. Mungkin yang belum hadir aja. Iya.
Kan kayak gitu. Maksudnya. Nanti biar lanjut rapat kita aja. Oke, berarti bisa disepakati. Gimana Bu? Harusnya seperti itu atau tidak? Oh iya boleh Bu, boleh. Maksudnya salah ini saya tuh kan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menambahkan, tapi sebelumnya apa yang saya pahami tidak lebih dari apa yang Bapak Ibu pahami. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing bersama-sama. Jadi untuk kegiatan kita hari ini terkait dengan visi misi hanya sebagai bekal dari CGP untuk memandang bahwa begini loh proses pembuatan visi dan misi sekolah sesungguhnya. Bukan hanya dari satu pihak saja, mungkin banyak di sekolah lain yang hanya yang tidak melibatkan gurunya gitu ya. Tapi saya yakin kayaknya kalau SMP, SMA itu masih kurang lebih melibatkan guru. Yang kalau SD itu jarang. Saya kebetulan guru SD. Jadi kegiatan seperti ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi sekolah di kemudian hari untuk menentukan visi dan misi sekolahnya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh CGP bahwa visi dan misi itu adalah cita-cita dan harapan sekolah untuk tahun-tahun berikutnya. Bukan berarti ditentukan hari ini hasilnya akan ada besok atau 1 tahun ke depan, tetapi 3-5 tahun mendatang. Apa sih cita-cita dan harapan kita, impian kita terhadap anak murid kita ketika mereka sudah ada di masyarakat ataupun lulus dari sekolah ini, seperti itu. Nah, untuk hari ini pun visi dan misi yang akan kita rangkum bukan berarti menjadi suatu keputusan mudah, tetapi bagaimana cara kita untuk menyepakati bahwa pandangan kita sama, bahwa tujuannya adalah menciptakan atau membentuk karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan kita sama-sama menggagasnya, membuatnya dalam sebuah kalimat visi. Nah, memang benar tadi yang disampaikan oleh CGP bahwa juga hari ini tidak hadir seluruhnya, tapi bukan berarti ini juga menjadi keputusan akhir. Tapi setidaknya dari kegiatan ini yang ada saat ini sudah berpartisipasi dan terlibat. Apapun keputusannya nanti bisa disepakati bersama apakah itu sesuai atau tidak. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa visi itu adalah hal yang harus bisa diukur. Diukurnya dari mana? Diukur dari misinya. Jadi visi itu jangan terlalu muluk-muluk dan harus terukur. Izin saya sharing dan juga mungkin kita bisa koreksi bersama-sama. Misalkan visi dari Ibu Wulan mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Peserta didik yang berkarakter seperti apa? Apakah sudah ada tolak ukurnya? Yang bisa diukur berkarakter yang bagaimana? Berakhlak muliakah? Kreatifkah? Mandirikah? Kalau mau berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, kodrat zaman dan kodrat alam itu mungkin nanti bisa kita lakukan di misi, tapi dijabarkan. Kalau sesuai dengan kodrat alam, apa program yang mau kita lakukan berdasarkan kodrat alam yang akan mendukung visi itu nanti akan tercapai. Begitu juga dengan misalnya Ibu Rosa mewujudkan generasi unggul yang memperkuat budaya positif yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Generasi unggul yang bagaimana? Kita jabarkan. Jadi harus terdeskripsikan unggul yang seperti apa. Nah, kalau yang Ibu Nurul tadi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid yang mengedepankan pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya, Ibu Nurul ya, sudah sangat baik ketiga-tiganya. Untuk Ibu Nurul mungkin lebih ke visi guru penggerak yang nanti akan dilakukan di kelasnya, dimulai dari kelasnya. Sudah sangat baik, dan juga tadi gagasan prakarsa perubahannya juga sudah sangat baik, sudah mulai rinci, ada kemandirian, kreativitas dan lain-lain. Untuk visi guru penggeraknya sudah sangat baik. Karena di sini kita forumnya adalah sekolah, maka kita gagaskan visi untuk sekolah. Mungkin bisa kita rangkum dari Ibu Wulan, Ibu Rizky, Ibu Nurul. Terwujudnya generasi yang bagaimana?
Dari profil itu apakah harus seluruhnya kita capai 6-6-nya? Tidak juga. Tapi mana poin penting yang bisa kita wujudkan berdasarkan sumber daya yang ada di sekolah kita, melihat budaya yang ada di lingkungan masyarakat, adat istiadat, ataupun dari guru-gurunya, siswanya. Nah, itu yang bisa kita munculkan di visi dan misi. Tadi kalau saya lihat di visi dan misi sekolah yang sudah ada, yang tadi pernah ditampilkan oleh Ibu Nurul, terwujudnya peserta didik yang cerdas, berwawasan luas, cinta lingkungan, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur, itu sudah sangat baik. Mungkin dari situ bisa kita revisi, tinggal kita tambahkan saja apa poin-poin yang bisa kita munculkan lagi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, baik dari redaksinya atau tujuan-tujuan penting lainnya. Dan jangan lupa bahwa visi dan misi itu sejalan, di mana misi adalah program yang akan kita lakukan untuk mendukung perjalanannya visi itu tersebut. Nah, seperti itu tambahan dari saya. Mungkin dari Ibu PT yang lain ada yang mau tambahkan? Baiklah, mungkin dari saya juga sependapat. Pada intinya kita membentuk suatu visi itu kejaran kita Bapak dan Ibu untuk ke ini lebih ke profil pelajar Pancasilanya gitu kan. Tapi visi itu tidak akan terwujud bila kita tidak melakukan pembiasaan yang positif. Disiplin positif yang ada di sekolah akan mencapai sebuah visi. Jadi visi itu tidak terwujud dengan secepat kilat, perlu butuh waktu yang lama dengan pembiasaan budaya positif yang kita lakukan setiap hari. Misalkan berpendidikan global, terus kritis, semuanya itu terbentuk dengan budaya-budaya positif yang kita lakukan dalam keseharian kita. Mungkin tidak ada yang perlu diperbanyak lagi masalahnya. Ya, visi itu harus berkolaborasi, terukur, terus menggugah hati para pembacanya. Ya, mungkin seperti itu saja sebuah visi itu. Yang jelas muaranya ke profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Prisa tadi ya, bahwa visi itu adalah pernyataan atau cita-cita harapan kita di masa depan, bukan waktu yang sekarang ya. Nah, misi ya itu merupakan langkah-langkah yang akan kita lakukan sesuai dengan visi yang sudah kita tetapkan. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan itu nanti yang akan mendorong ya supaya visi yang kita buat itu terwujud. Nah, menurut kami untuk visi di SMA Negeri Karya Sakti ini sudah sangat luar biasa ya, sudah tercakup di sana, sudah terlihat adanya terwujudnya profil pelajar Pancasila. Namun mungkin redaksinya yang perlu kita rubah lagi. Di situ tadi apa visinya untuk SMA terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berwawasan luas, cinta lingkungan, bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Itu sudah bisa kita ukur ya. Kalau yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi, visi yang Ibu Nurul sampaikan itu sebagai visi guru penggerak ya, visi Ibu sebagai guru penggerak. Bagaimana mewujudkan siswa pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu kita yang melaksanakan itu, bukan sekolah ya. Nah, kalau visi sekolah itu sudah sesuai, mungkin yang perlu ditambahkan mungkin beriman dan bertakwanya di situ belum terlihat ya, beriman dan bertakwanya. Tapi seperti cerdas ya, berwawasan luas itu kan sudah kebinekaan ya, cinta lingkungan, bertanggung jawab sudah termasuk. Nah, di situ mungkin yang untuk profil yang pertama, beriman dan bertakwa ya, dan berkarakter itu sudah ada, berbudi pekerti luhur itu berarti memiliki akhlak yang mulia ya. Nah, jadi mungkin ada tambahan beriman
ya, dan bertakwa. Karena dasar dari perilaku siswa, ya, tingkah laku siswa, karakter siswa itu didasari pada keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman tentunya mereka pasti memiliki akhlak yang mulia, seperti itu, gitu ya. Jadi kami berharap untuk visi itu sudah cukup bagus dan mungkin perlu penambahan sedikit saja. Dan apa yang disampaikan Bu Ulan, Bu Rizky, dan Ibu Nurul itu visi, terutama yang Ibu Nurul tadi ya, itu visi guru penggerak. Kalau yang Ibu Ulan itu sudah terarah ke visi sekolah, cuman belum, masih ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Kali ini Bu Rizky mewujudkan generasi unggul dengan memperkuat budaya positif yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, berarti ini sudah merupakan cita-cita kita di masa yang akan datang, mewujudkan generasi, ya. Ini sudah termasuk pada visi sekolah, ya. Nah, tetapi redaksi kalimatnya itu masih begitu luas, ya. Generasi yang unggul itu yang seperti apa? Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Trisa tadi. Ya, kita harus tahu unggul dalam hal apa dia, ya. Misalnya unggul dalam penguasaan IT, ya Pak, ya. Unggul apa lagi? Jadi itu terlalu luas dari kata unggul tadi, ya. Jadi visi itu intinya harus terukur dan bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masya Allah, kita akhirnya setelah sepanjang ini, ya, saya Bu Ulan, Ibu Rizky, termasuk Bapak Ibu, alhamdulillah dari penjelasan dari pengajar kasih tadi mendapatkan pencerahan, gitu ya. Terima kasih ibu-ibu yang keren, bahwa dari sini dapat kita simpulkan, ya, sebetulnya kalau merancang visi sekolah itu ada urutannya, bukan hanya sekedar merancang merancang sendiri seperti, ya. Terus ada yang dilibatkan, ada kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan stakeholder yang istilahnya nanti akan terlibat dalam mewujudkan visi ini. Seperti itu ya kira-kira, Ibu, ya. Kesimpulan yang pertama, bahwa proses merancang visi sekolah itu ada prosesnya, ada urutannya. Yang kedua, yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah kita laksanakan dari pagi tadi, bahwa visi sekolah itu baiknya bersifat menyeluruh, tidak hanya seperti yang disampaikan tadi, seperti visi yang saya tadi itu lebih menjurus kepada gurunya secara individu, gitu. Ada baiknya merancang visi itu secara menyeluruh, dan kemudian seluruh warga dan stakeholder itu bisa terlibat di dalamnya, tidak hanya pembelajaran terjadi di dalam kelas saja, seperti itu. Kemudian selain itu visi sekolah baiknya dapat terukur dan bisa dilaksanakan, seperti itu, ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan, kemudian mungkin sudah sudah sangat banyak menyita waktunya Bapak Ibu, ya. Mohon maaf juga sudah istilahnya siswa menjadi terbengkalai hari ini, ya, belajar itu kan. Alhamdulillah kami ada kegiatan untuk dekorasi 17-an, ya, jadi hanya diarahkan ke sana sehingga nggak kemana-mana, gitu. Dan terima kasih sekali lagi kepada para pengajar praktek yang sudah menyempatkan diri dan sudah berbagi ilmu, jangan ringkas dan tapi memang, gitu, ya. Jadi kita lebih paham, gitu.
Saya akhiri, mohon maaf atas segala salah dan kehilapan. Semoga di pendampingan berikutnya kalau ada kegiatan seperti ini Bapak Ibu nggak kapok buat diajak gitu ya. Ya, berkenan hadir lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan dari Ibu kalau mau ada aktivitas lain boleh meninggalkan ruangan. Diskusi